Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang animasi Shape Twin. Nah, animasi Shape Twin ini hampir mirip dengan animasi Classic Twin. Nah, cuman bedanya kalau animasi Classic Twin dia bisa mengikuti guideline atau garis bantu. Nah, sedangkan Shape Twin dia bisa berubah bentuk. Nah, sedangkan kalau animasi Classic Twin tidak bisa berubah bentuk. Nah, kemudian untuk animasi Shape Twin tidak bisa mengikuti garis bantu atau guide lainnya. Nah, misalnya saya membuat animasi seperti ini. Misalnya saya membuat objek, di sini warnanya merah. Nah, seperti biasa, objek ini saya gerakkan sampai frame 60. Misalnya di sini kita insert keyframe atau tekan F6. Nah, kemudian di tengah ini kita klik kanan, create shape twin. Nah, kemudian untuk melakukan perubahan sama seperti yang kita bahas pada animasi Classic Twin. Misalnya kita mau pindah ke sini. Nah, klik kita pindah. Nah, maka animasi ini akan pindah. Nah, untuk frame warnanya ini akan sedikit berbeda di sini. Nah, sini kesannya seperti hijau agak tua. Nah, untuk membuat perubahan pergerakan atau misalnya warna, tinggal kita atur di sini. Warnanya misalnya kita berubah hanya di kuning. Nah, maka ini akan berubah kuning. Nah, kemudian kalau warnanya berubah lagi atau mungkin sekarang ukurannya, tinggal kita atur ukurannya. Nah, misalnya kita perbesar. Nah, maka dia akan membesar. Nah, begitupun kalau kita mau warnanya ini berubah menghilang, tinggal kita pilih objeknya. Nah, kita cari di color. Nah, kalau Classic Twin dia di properties ngubahnya. Ini di color. Nah, tinggal kita atur di sini alfanya menjadi 0%. Nah, misalnya seperti itu. Nah, maka dia akan mulai menghilang. Nah, jadi seperti ini. Nah, begitupun misalnya kita bisa mengatur misalnya di sini garisnya. Misalnya semuanya di sini kita atur. Ini untuk fill 0%, kemudian untuk stroke juga kita atur misalnya 0%. Nah, maka dia akan menghilang semuanya. Lalu kita mainkan Ctrl Enter. Nah, inilah hasil daripada Shape Twin tersebut. Nah, kemudian misalnya kita ingin animasi ini berubah bentuk. Misalnya dari lingkaran menjadi poligon. Nah, misalnya di sini tinggal kita hapus salah satu objeknya. Misalnya saya hapus yang di print 60 nih. Nah, lingkaran ini kita hapus. Nah, kemudian kita membuat misalnya poligon di sini. Nah, kemudian di sini warnanya misalnya hitam untuk ini. Kemudian kita atur untuk warna ini alfanya tetap 100. Nah, misalnya saya membuat poligon segi 5 warnanya hijau. Nah, kita taruh di sini. Nah, maka animasinya akan berubah seperti ini. Jadi kalau kita mainkan, nah inilah yang disebut dengan perubahan bentuk. Jadi bisa dari lingkaran menjadi segitiga, segi 5, kotak, dan sebagainya. Nah, inilah kelebihan daripada Shape Tool. Nah, misalnya kalau kita mau mengubah bentuk teks, teks itu harus dijadikan objek dulu. Baru dia bisa berubah bentuk. Misalnya ini saya hapus dulu, remove frame. Misalnya di sini saya buat frame baru, F5. Misalnya saya membuat tulisan di sini. Warnanya misalnya hitam. Saya membuat tulisan raya. Nah, misalnya saya besarin. Nah, misalnya jadi spawnnya saya atur di sini, misalnya saya ganti menjadi Arial black misalnya, biar agak tebal. Nah, misalnya raya ini akan berubah menjadi desain. Nah, misalnya kita atur, misalnya ini di break apart dulu. Caranya modify break apart. Nah, break apart sekali dia akan memisah per huruf.
Nah, maka kita harus beri kepat lagi. Beri kepat. Nah, sekarang dia sudah menjadi objek biasa. Nah, setelah itu baru kita misalnya di frame 60 membuat objek baru lagi. Misalnya saya ketik F7 insert blank frame. Kemudian di sini saya membuat tulisan desain. Nah, kemudian warnanya misalnya merah. Kemudian saya besarin. Nah, setelah itu kita beri kepat. Modify, beri kepat, lagi sekali, beri kepat. Nah, kemudian kalau sudah, di tengahnya ini tinggal kita isi klik kanan, Shift Twin. Nah, maka dia akan mengalami perubahan seperti ini. Nah, misalnya kalau saya diamkan sampai di frame 90, F5. Maka kalau kita mainkan, Ctrl Enter, nah hasilnya akan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan animasi perubahan bentuk. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.